Jika kamu ingin menciptakan kehidupan yang benar-benar milikmu, bukan hanya kehidupan yang terjadi begitu saja, kamu butuh satu hal, berpikir strategis. Karena tanpa itu, hidup tidak terasa seperti sesuatu yang kamu bangun. Rasanya seperti sesuatu yang terjadi begitu saja padamu. Ingat saat tengah malam ketika kamu terjaga lalu bertanya, bagaimana aku dapat hidup lebih tenang, lebih mandiri, lebih cukup, padahal gajiku terbatas. Kamu kemudian menyusuri daftar pengeluaran, mencari apa yang lebih penting, apa yang harus diberhentikan, dan apa yang harus diberdayakan. Dan kemudian kesadaran itu datang. Masalahnya bukan gajinya yang kecil, tapi pengelolaan uangnya yang berantakan. Kebanyakan orang hidup paycheck to paycheck, habis gaji untuk memenuhi tagihan dan konsumsi, lalu mencari pinjaman saat ada masalah tak terduga. Tapi saat kau belajar untuk lebih pintar, lebih matang, lebih manusiawi, kau akan mampu membuat gaji yang terbatas menjadi lebih dari cukup. Hari ini saatnya kau belajar untuk menggunakan gajimu sebijak mungkin untuk memenuhi kebutuhan saat ini sambil juga menyiapkan masa depan yang lebih cerah. Yuk, simak 7 cara yang dapat kau terapkan mulai sekarang. 1. Buat anggaran keuangan yang realistis. Mari bersikap realistis sejenak. Gajimu 3-4 juta per bulan, tapi kok rasanya selalu habis sebelum tengah bulan. Ini terjadi bukan karena gajimu yang kurang, tapi karena kau tak punya rencana dan kontrol yang matang. Menurut buku Your Money or Your Life, Vicky Robin and Joe Dominguez, kunci dari bebas masalah keuangan adalah melacak setiap rupiah yang keluar dan kemudian diberi label sesuai kepentingannya. Dengan melakukan hal itu, kau akan belajar apa saja yang memang penting dan apa yang merupakan pemborosan. Pertama, catat pendapatan dan pengeluaran satu persatu. Setelah itu kelompokkan biaya hidup, makan, sewa, transportasi, kewajiban, cicilan, hutang, tabungan, dan untuk kesenangan. Dengan perencanaan yang matang, kau dapat menemukan pos mana yang dapat diberhentikan atau diberangi. Penelitian dari Journal of Consumer Research juga menyatakan bahwa saat seseorang melacak pengeluaran, kesadaran dan kontrol atas keuangannya lebih besar, sehingga lebih sulit terjadi pemborosan. Dalam sebuah eksperimen, responden yang melakukan money journaling dapat memangkas pengeluaran hingga 20%. Anggaran yang kau susun bukan sebuah penjara, tapi peta yang akan menuntunmu mencapai keamanan dan kebebasan finansial di tengah gaji yang terbatas. Jadikan perencanaan keuangan sebagai teman, bukan beban. 2. Prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Alat penting yang harus kau punya saat belajar mengelola gaji adalah keterampilan untuk membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dalam buku Atomic Habits, James Clear disebutkan bahwa pilihan yang tampak sepele, lebih memilih kopi mahal setiap hari atau menyimpannya, dapat memberikan dampak besar nanti. Kebutuhan adalah hal-hal yang memang kau butuhkan untuk hidup, seperti tempat tinggal, makanan, transportasi, dan biaya kesehatan. Sedangkan keinginan lebih terkait lifestyle, prestige, dan kesenangan sesaat. Menghabiskan uang lebih untuk memenuhi keinginan justru akan menjebakmu lebih sulit mencapai stabilitas keuangan. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan Journal of Finance and Accounting 2020, 60% masalah keuangan terjadi bukan karena gaji yang rendah, tapi karena pengeluaran impulsif dan konsumtif. Dengan belajar memenuhi kebutuhan dahulu, lalu menyisakan sisanya untuk tabungan dan investasi, kau akan lebih dekat pada keamanan finansial. Mulailah bertanya pada diri sebelum membeli, ini memang aku butuhkan atau hanya sebuah keinginan? Dengan melatih diri untuk lebih disiplin, kau akan belajar hidup sesuai kemampuan, lebih tenang dan lebih bebas di tengah gaji yang terbatas. 3. Alokasikan 20% untuk tabungan dan investasi.
Banyak orang punya prinsip tabung saja sisanya, tapi jika kau melakukan itu, sisanya tak akan pernah ada. Dalam buku The Richest Man in Babylon, George S. Clason, disebutkan bahwa kau harus menyisihkan setidaknya 10% dari penghasilan untuk diri sendiri, bukan untuk memenuhi gaya hidup yang tak penting. Karena gajimu terbatas 3-4 juta, alokasikan 20% untuk tabungan dan investasi, dengan rincian 10% tabungan darurat dan 10% investasi jangka panjang, emas, reksadana, SBN, atau instrumen lain yang sesuai risiko dan tujuanmu. Menurut sebuah studi dari Harvard Business Review 2021, menyisihkan uang secara konsisten lebih penting dan lebih berguna demi keamanan keuangan dibanding mencari imbal hasil yang besar tapi tak stabil. Konsistensi inilah yang nanti akan menjaga hidupmu saat terjadi masalah tak terduga dan memberi peluang lebih luas untuk mencapai kebebasan finansial di masa mendatang. Mulai saja, meskipun jumlahnya tampak kecil, 100.000 per bulan lebih bermakna jika disisihkan rutin dibanding 0 rupiah selamanya. 4. Bayar hutang dengan cerdas. Kalau kau punya hutang, kau harus belajar melunasinya secepat mungkin. Mengikuti buku The Total Money Makeover, Dave Ramsey, sebuah metode yang paling manusiawi dan paling terbukti ialah metode bola salju, Debt Snowball. Metode bola salju menyarankan kau untuk melunasi hutang yang paling kecil dahulu sambil menjaga pembayaran minimum hutang lain. Setelah hutang yang lebih kecil lunas, kau akan mendapatkan momentum dan motivasi untuk melunasi hutang yang lebih besar. Penelitian dari Journal of Finance and Credit 2020 juga menemukan bahwa melunasi hutang lebih cepat dapat meningkatkan kepuasan hidup dan memberikan perasaan bebas sehingga kau lebih mampu membuat perencanaan keuangan yang matang. Fokus saja satu persatu, lalu lihat hutang-hutang itu lenyap. Dengan bebas dari hutang, kau punya lebih banyak ruang untuk menabung, belajar, dan mencapai tujuan hidupmu. 5. Hindari gengsi dan gaya hidup konsumtif. Ini mungkin tampak sepele, tapi hidup sesuai kemampuan adalah kunci penting untuk mencapai stabilitas keuangan. Dalam buku Psychology of Money, Morgan Housel, diberitahu bahwa manusia lebih sering menjadi miskin bukan karena pendapatannya, tapi karena gaya hidupnya yang melampaui kemampuannya. Kebutuhan manusia memang terbatas, tapi keinginan tak terbatas. Mengikuti tren, membeli gadget yang tak berguna, memenuhi lifestyle yang tak sesuai gaji, justru akan menjebakmu lebih sulit mencapai financial freedom. Penelitian dari Journal of Economic Psychology 2021 juga menyimpulkan bahwa tekanan sosial dan perbandingan hidup, social comparison, adalah akar masalah keuangan yang paling sering terjadi. Fokus saja pada apa yang kau butuhkan, bukan apa yang tampak keren di mata orang lain. Jadilah manusia yang bebas, bukan manusia yang terjerat hutang demi memenuhi standar hidup yang tak sesuai. 6. Tingkatkan penghasilan sampingan. Satu rahasia penting untuk bebas dari masalah keuangan ialah jangan hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Menurut buku Side Hustle, Chris Guillebeau, mencari pekerjaan sambilan, bisnis rumahan, atau keterampilan freelance dapat meningkatkan cash flow hingga 30%. Dalam sebuah studi dari Harvard Business Review 2020, lebih dari 50% kalangan millennials dan Gen Z memilih mencari penghasilan tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tujuan keuangannya. Kau dapat mencari pekerjaan freelance sesuai keterampilan yang kau miliki, misalnya desain grafis, penerjemahan, dropshipping, menulis, atau menjadi content creator. Dalam era digital, peluang mencari cuan memang terbuka lebar. Yang penting, kau punya kemauan belajar dan kerja keras.
Penghasilan tambahan juga berguna untuk melunasi hutang lebih cepat, menambah tabungan, dan memenuhi biaya tak terduga yang mungkin terjadi. 7. Buat rencana keuangan jangka panjang. Banyak orang hidup dari gaji ke gaji tanpa visi jangka panjang mengenai keuangannya. Menurut buku Atomic Habits, James Clear, proses transformasi terjadi satu persatu dari pilihan dan kebiasaan yang kau bikin setiap hari. Finansial yang sehat juga membutuhkan perencanaan yang matang. Dalam 1 tahun, apa yang ingin kau capai? Dalam 5 tahun, kondisi keuangan seperti apa yang kau inginkan? Dalam 10 tahun, apa saja tujuan hidup yang harus kau wujudkan? Penelitian dari Journal of Finance and Planning 2021 menyatakan bahwa individu yang membuat rencana keuangan lebih rinci, lebih mampu mencapai keamanan dan kemapanan finansial. Mulailah menyusun rencana tersebut, kemudian patuhi dan evaluasi setiap 6 bulan. Dengan perencanaan yang matang, kau akan lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih siap menyambut masa depan yang lebih cerah. Pengelolaan keuangan bukan soal seberapa besar gajimu, tapi seberapa bijak kau mengaturnya. Kau tak harus punya gaji puluhan juta untuk hidup nyaman dan bebas masalah keuangan. Yang penting, kau belajar hidup sesuai kemampuan, melunasi hutang, menabung, mencari peluang, dan merancang masa depan. Ini saatnya kau mengambil kendali atas uangmu, bukan sebaliknya. Mulailah dari satu langkah kecil hari ini, lalu terus melangkah satu persatu. Dalam 1, 3, atau 5 tahun, kau akan melihat perbedaan yang luar biasa. Kau tak butuh keajaiban, kau butuh perencanaan, kerja keras, dan konsistensi. Sekarang saatnya kau melangkah.